Pernah nggak sih ngerasa kalau internet di Indonesia itu kok kadang mahal dan suka nggak stabil? Nah, ada inisiatif baru nih namanya Internet Rakyat atau disingkat IRA yang katanya bisa jadi solusi. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa ini beneran bakal jadi era baru konektivitas buat kita semua? Ini nih, pertanyaan yang kayaknya ada di kepala kita semua kan? Di zaman serba digital begini, kenapa koneksi internet yang kenceng dan terjangkau itu masih berasa kayak barang mewah, bukan sesuatu yang semestinya kita dapatkan? Ini keresahan kita bersama loh. Dan ternyata, keresahan kita itu bukan cuma perasaan doang. Seperti yang ditulis di sini, polemik soal akses internet ini emang isu nasional yang kayaknya nggak ada habisnya. Artinya apa? Ya, kita nggak sendirian kok merasakan frustrasi ini. Nah, buat menjawab semua tantangan tadi, muncullah Internet Rakyat, sebuah program yang digadang-gadang jadi solusi langsung buat masalah konektivitas yang selama ini sering kita keluhkan. Dan ini dia wujud nyata dari solusinya, sebuah perangkat, modem atau router yang nantinya bakal dipasang di rumah kita. Desainnya modern dan simple ya, bikin inisiatif ini jadi terasa lebih konkret dan gak cuma janji-janji aja. Jadi sebenarnya Internet Rakyat itu apa sih? Gampangnya gini. Ini adalah program buat menyediakan internet super cepat dengan harga yang ramah di kantong. Nah, fokus utamanya itu ke wilayah-wilayah yang selama ini susah banget dijangkau sama kabel fiber optik. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mereka bisa ngasih kecepatan setara fiber tapi tanpa kabel? Jawabannya ada di teknologi inovatif di baliknya. Dan ini dia yang bikin spesial. Teknologi yang dipakai IRA ini bukan cuma baru buat Indonesia loh, tapi diklaim sebagai yang pertama di dunia secara komersial untuk kombinasi spesifik ini. Wah, ini menunjukkan kalau ambisi inovasinya itu serius banget. Teknologi ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, 5G FWA. Bayangin aja sinyal internet super cepat itu ditembakkan langsung ke rumah kita, tanpa perlu kabel. Kedua, frekuensi 1,4 GHz yang jago banget buat menjangkau area yang luas. Dan yang ketiga, Open RAN. Ini kayak arsitektur jaringan yang pintar, jadi lebih efisien dan gampang kalau mau di-upgrade di masa depan. Nah, semua teknologi canggih tadi, ujung-ujungnya masuk ke dalam perangkat yang satu ini. Artinya buat kita apa? Artinya kita dapat performa Wi-Fi yang kencang, antena yang jago nangkep sinyal, dan kerennya lagi, kemasannya itu sama sekali nggak pakai plastik. Ramah lingkungan. Proyek segede ini jelas nggak mungkin dikerjain sendirian kan? Pasti butuh kolaborasi besar. Yuk kita intip siapa aja sih raksasa-raksasa di balik terwujudnya Internet Rakyat ini? Di barisan paling depan ada kolaborasi antara pemain lokal kita, Surge, dengan Orexai Indonesia. Nah, Orexai ini bukan kaleng-kaleng ya. Mereka itu perusahaan gabungan dari 2 raksasa telekomunikasi Jepang, NTT Docomo dan NEC Corporation. Dan ini dia gambaran besarnya. Coba lihat deh, logo-logo ini. Banyak banget kan? Ini menunjukkan kalau ekosistem yang mendukung proyek ini tuh luas banget. Bukan cuma 1-2 perusahaan, tapi benar-benar jaringan pemain teknologi global yang solid dan saling nyambung. Kalau kita pecah lagi lebih detail, kelihatan banget kalau tiap bagian itu diisi sama ahlinya. Buat infrastruktur jaringannya ada nama-nama besar kayak Nokia dan Huawei. Terus otaknya, yaitu chip semikonduktornya didukung sama Qualcomm. Sampai ke menara-menaranya pun ada pemain gede kayak Tower Bersama Group. Jadi beneran tiap kepingan puzzle-nya diisi sama yang terbaik di bidangnya. Oke, teknologinya keren, partnernya kelas dunia. Tapi pertanyaan paling penting buat kita semua, udah ada di mana aja sih layanan ini? Nah, coba kita lihat peta ini. Ini adalah jangkauan jaringan internet rakyat sekarang. Kelihatan ya, fokusnya itu nggak cuma di Jawa, tapi juga udah mulai menyebar ke wilayah timur Indonesia. Ini sejalan banget sama misinya untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini mungkin agak tertinggal. Jadi coba bayangin deh, seluruh jaringan raksasa yang kita lihat di peta tadi, semuanya itu disalurkan ke rumah kita lewat satu perangkat ringkas ini. Keren kan? Alat inilah yang jadi jembatan antara infrastruktur super besar itu dengan koneksi internet personal di ruang keluarga kita. Oke, kita udah lihat teknologinya, udah lihat jangkauannya. Sekarang, coba kita mundur sedikit deh. Sebenarnya, tujuan akhir dari semua upaya besar ini tuh apa sih? Dan ini dia poin utamanya. Tujuan akhirnya itu bukan sekedar jualan paket internet, tapi lebih besar dari itu, menjembatani kesenjangan digital di Indonesia. Misinya itu memberikan akses yang setara bagi semua orang dimanapun mereka berada. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan bareng-bareng, dengan teknologi secanggih ini, dukungan dari raksasa-raksasa global, dan misi yang semulia ini, kira-kira akankah internet rakyat ini akhirnya menjadi kunci yang selama ini kita cari untuk menutup kesenjangan digital di Indonesia? Masa depan konektivitas kita semua mungkin bergantung pada jawabannya.